Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra RKS, selamat sore ya, bersama Fala Filano di Suara Pemuda. Ngomong jangan asal ngomong. Oke ya. Jargonnya selalu membuat semangat ya Mitra RKS ya. Dan senang sekali seperti biasa sore hari ini di segmen Suara Pemuda spesial di Zona Muda pastinya ya akan memberikan informasi-informasi menarik dari pemuda-pemudi yang luar biasa juga ya. Dan buat kamu yang mau bergabung boleh banget di 381293 atau di 087838186716 ya, boleh, siapa tahu mau tanya-tanya ya. Dan seperti biasa Fala nggak sendirian ya. Ada bintang tamu yang luar biasa dan juga spesial, datang jauh-jauh dari negeri nan jauh di sana. Dari tetangga provinsi kita ya, dari Jawa Barat, tepatnya dari Institut Pertanian Bogor. Halo, selamat sore kakak-kakak. Selamat sore juga. Ini lebih tepatnya adik-adik saya ya. Sama Mas. Iya, sama ya. Kita seumuran deng ya. Masnya lebih bawah sih Mas. Oh, aku lebih bawah, berarti aku maba ya. Oh. Oke, dari IPB ya, Institut Pertanian Bogor. Boleh dong sapa-sapa Mitra RKS di rumah, bisa perkenalan dulu silahkan. Oke, mungkin sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Mohon izin, nama saya Rizky Alfiansyah. Kebetulan saya mahasiswa dari IPB University dan sekarang sedang KKN di KSSI, kebetulan di Desa Watupayung. Dan ada teman saya juga. Sebelumnya selamat sore Mas, Mbak, Ibu, Bapak dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ricky dari IPB University yang sama juga sedang melaksanakan KKN di Desa Watupayung khususnya. Oke, di KSSI ya. Oh ya, sekarang kan namanya IPB University ya. Betul. Betul ya, IPB University begitu ya. Pastinya mereka juga kesini akan membawa cerita-cerita yang luar biasa selama keberjalanan dari program kerja mereka di KSSI ya. Karena banyak sekali ternyata hal-hal yang harus kita kulik ya Mitra RKS ya. Gimana so far di Kabupaten Pekalongan rasanya? Apakah merasakan culture shock? Shock. Sangat. Apa tuh kira-kira yang bikin kalian shock gitu? Makanan mungkin atau apa? Iya, pertama mungkin ini ya, mengenai hujan ya. Hujan. Kalau hujan gimana tuh? Kalau biasanya di Bogor itu kan katanya 24/7 hujan. Oh, 24/7 hujan. Oke. Di sini kebalikannya Mas. Jadi di sini lebih panas gitu. Banyak kemaraunya. Iya, banyak kemarauannya, betul. Iya, karena di Bogor kota hujan ya. Kata hujan. Kalau di Pekalongan kota cinta. Masuk ya, masuk. Iya dong. Berarti tadi cuaca juga ya, apa namanya, bikin kalian shock gitu. Kalau dari segi apa deh tadi makanan, kalian udah nyobain apa aja gitu? Penasaran gitu nih. Mugono Mas. Oh, Magono gimana? Coba review dong rasanya gimana tuh? Jujur Mas, itu rasanya enak banget. Enak banget, luar Enak, biasa. yang kedua kita ketemunya murah-murah terus Mas. Murah-murah ya. Contohnya apa tuh yang murah-murah? Misal kalian makan sehari habis berapa tuh? Waduh. Sego Mogono tapi 6.000 itu tidak dapatkan di Bogor. Oke. Iya, terus nasi dan mie ayam seperti itu ya. Nasi mie ayam berapa? 7.000. Itu biasanya 7.000. Ternyata ada nasi. Oke. Berarti bukan hoax ya tadi ya, ada mie ayam harga 7.000 itu ternyata beneran ya, bukan begitu Mas kameramen. Ada ya 7.000. Kalau di Bogor nggak dapat tuh. Di Bogor dapat piringnya aja mungkin ya. Oke. Iya, salah satu yang apa namanya membuat orang-orang takjub dengan Kabupaten Pekalongan karena harga makanannya murah-murah ya. Itu makanan, terus lingkungan juga. Kalau masyarakatnya gimana? Coba dong kasih review gitu. Misal nih orang Kabupaten Pekalongan cantik datang, misal. Waduh. Kayak aku ya, nggak bercanda. Gimana coba kasih. Kebetulan Mas, teman saya sebelah ini udah dapet. Oh, udah ada. Iya, soalnya Apa kau tahu? Isi ya. cantik Oh, Mas. gitu. Betul. Udah ada cinlok dengan warlock kah gimana tuh? Aduh, begitu ya Mas ya. Ternyata main kotor deh. Oh iya, nanti kamu juga bisa balas kok ya, tenang iya, aja, kita siap. saling membalas. Beneran dapat cinlok itu? Oh, silahkan enggak Mas. Enggak, tapi ada apa pandangan? Iya, tapi ada lah. Cuma memang sebenarnya kalau untuk dari segi sosial ya Mas ya. Beberapa orang yang saya jumpa itu cenderung humble gitu ya. Humble Ketika gitu. ketemu siapa. Itu baik hati dan tidak sombong begitu ya. Iya, salah satu apa namanya yang menjadi keunggulan adalah orang-orangnya ramah-ramah. Begitu, luar biasa. Kirain kan ada cinlok sama anak Pak Kadet, misal gitu kan. Itu kayaknya bilang lagi Mas.
Tapi kegiatan-kegiatan sebelum kita bahas proker kalian ya, selama kegiatan KKN itu kalian ikut kegiatan lain nggak di desa, apa posyandu gitu-gitu? Karena kan posyandu itu momok ya bagi anak-anak KKN. Gimana tuh, ada kegiatan apa, tradisi apa gitu, udah pernah belum selama kemarin KKN? Oh, kalau tradisi sebenarnya ada beberapa mas. Tiba-tiba sebenarnya kecelakaan mungkin ya. Waduh. Oh, kecelakaan ya. Gimana tuh? Tapi ada beberapa event mungkin ya, bisa dibilangnya kayak kemarin Muharram gitu ya. Ternyata ada Muharram, cuma belum sempat digagas untuk pawai obor. Kita gagas pawai obor. Dan di luar itu ada juga ngaji-ngaji ya. Gimana ini guru ngaji sebelah? Iya, guru ngaji gimana? Seru mas. Seru banget. Ternyata kalau misal kita banyak berbaur sama anak-anak kecil tuh menambah energi mas. Menambah energi. Iya. Cuma habis itu langsung drop mas. Langsung drop ya. Terus gimana tuh menghadapi itu semua? Banyak sabar ya mas. Banyak sabar. Ya. Kebetulan di sini juga ada guru TPQ ya. Jadi kamu harus banyak belajar sama dia ya. Harus ngaji kayaknya. Harus ngaji, betul sekali. Berarti selain kalian KKN itu mendapatkan ilmu, kalian juga bertaubat ya? Betul mas, bertaubat. Bertaubat itu adalah salah satu manfaat. Kebanyakan bertaubatnya mas daripada kerja ya mas. Oh begitu, alhamdulillah dong, alhamdulillah ya. Kadang kan kita kuliah di rantau tuh ada aja godaannya gitu kan. Masuk ke sini kita bertaubat kembali ya. Alhamdulillah begitu. Nah tadi di awal juga Fala juga sempat nyinggung proker-proker ya. Kalian ada proker yang main sama yang pendukung-pendukung gitu ya. Ada proker apa aja sih teman-teman selama kalian KKN? Ya mungkin untuk dari program kerjanya sendiri, kebetulan dari kelompok kami ya, itu namanya Watu Payungers. Mungkin teman-teman boleh dicek juga di IG, ada Watu Payungers. Itu ada 3 main proker atau 3 program utama. Yang pertama itu adalah Gempal atau Gema Pangan Lestari, kemudian ada Lentera Cagar Budaya, dan yang terakhir itu adalah Ekoriang, seperti itu ya, ekonomi kreatif riang gembira seperti itu. Jadi ada singkatan kepanjangannya ya, Gempal, Gema, Pangan, Lestari. Terus apa, Lentera, Cagar Budaya, sama Ekoriang, apa tadi? Ekonomi kreatif, riang gembira. Riang gembira ya, seperti kalian di sini yang selalu riang gembira ya. Apalagi melihat mas ini gitu kan. Oh masya Allah, tabarakallah. Masih jomblo mas? Alhamdulillah, sold out mas. Oh sold out, kalau masih jomblo. Kebetulan saya punya teman yang ini masih jomblo juga ya. Salah satu marketing di sini yang sangat cantik jelita. Siapa tahu kamu? Bercanda ya mbak ya, yang di belakang. Oke, tapi btw kalian dari jurusan apa aja sih? Nah kalau saya kebetulan dari jurusan pertanian mas. S1 pertanian. Ya, agronomi dan hortikultura. Dari mas ini? Kalau saya dari jurusannya mas manajemen sumber daya perairan. Fakultasnya dari perikanan dan ilmu kelautan. Oke, S1 ya? Betul. Oke, ternyata luar biasa sekali ya jurusannya ya. Sangatlah saintek sekali ya bagi saya yang sosum ini. Oke, tadi sudah di-spill ya tentang proker kalian, ada 3 ya, Gempal, Lentera, apa tadi? Lentera, Cagar Budaya, sama Ekoriang ya. Coba dong kita breakdown satu persatu dong. Gempal atau Gema Pangan Lestari itu proker yang bergerak di bidang apa? Nah, kalau Gempal sendiri itu sebetulnya geraknya di bidang pangan dan pertanian sebetulnya. Jadi kalau kita ngelihat ke daerah Watu Payung sendiri mas, itu kebetulan kan di sana sentra padi juga ya mas ya, salah satu sentra padi. Nah kami mau coba bawakan mungkin introduksi ya beberapa tanaman-tanaman lain selain padi, karena dari informasi di sana itu ternyata padi ditanam sepanjang tahun mas. Ya, kita coba bawakan media untuk bercocok tanam gitu kan, yang kami kemas dengan ada pelatihan-pelatihannya juga di setiap minggunya pada ibu-ibu PKK dan masyarakat sekitar untuk menanam seperti itu. Dan selain menanam, kami juga buatkan medianya untuk menanam mas. Jadi dalam satu kawasan desa itu ada samping balai desa lahan mas. Nah itu kami garap dan kami buatkan taman seperti itu. Oke, berarti itu salah satu proker yang bergerak di bidang pertanian ya. Jadi memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara menanam padi ya. Tapi seperti yang kita tahu bahwasanya kalau misal kita bikin proker ada novelty atau research yet-nya ya. Kira-kira kenapa sih kalian pengen banget nih ada Gema Pangan Lestari itu? Kira-kira masalah apa sih yang ada di sana dan gimana sih cara kalian untuk mau mengatasi masalah tersebut? Ya, jadi kami sebelumnya
kurang lebih 3 sampai dengan 4 hari Mas. Itu identifikasi masalah terkait dengan sosial di sana itu seperti apa. Salah satunya kami menemukan bahwasanya banyak sekali nih masyarakat yang ada di sana itu lebih terpaku untuk menanam padi setiap tahunnya, sehingga hal ini menyebabkan adanya kekurangan unsur hara pada tanah yang ada di sana, sehingga perlu adanya pemberdayaan lebih lanjut supaya nanti ada pemulihan lebih lanjut terkait dengan bagaimana kualitas tanah ini bisa lebih baik, sehingga aspek pertanian yang ada di sana itu bisa juga terjamin kayak gitu. Jadi kami memasukkan Gema Pangan Lestari ini sebagai salah satu upaya Mas terkait dengan gimana caranya pangan yang ada di Desa Watupayung ini bisa makmur, dan juga masyarakat yang ada di sana ini bisa mengetahui lebih lanjut bagaimana mengolah tanah, bagaimana rekomendasi daripada tanaman-tanaman apa saja yang memang sekiranya bisa ditanam nih di sekitar sini gitu. Karena kebetulan kan untuk daerah Pekalongan sendiri itu cenderung lebih panas ya. Ya, jadi ada beberapa tanaman yang mungkin tidak sesuai gitu kalau misalnya kita tanam di sini gitu. Dan juga di sana kita membuka ruang terbuka hijau Mas namanya. Jadi ada satu lahan yang sudah tidak terpakai, terbengkalai. Jadi kita rubah itu sebagai salah satu media untuk belajar dan juga jadi bahan untuk upaya aktivasi terkait dengan KWT yang sebelumnya sudah vakum Mas. Oke. Berarti selain tadi bahwasanya kalau misal kita menanam padi terus itu akan berpengaruh kepada unsur hara yang dari tanah juga. Iya. Itu menjadi salah satu novelty kalian seperti itu. Dan ternyata sangatlah apa ya, ilmu yang bermanfaat juga ya mungkin bagi masyarakat di sana, karena itu pun aku juga baru pertama kali dengar ya, ternyata kalau misal terus ditanami itu bakalan berpengaruh juga kepada lingkungan dan juga ekosistem ya. Terus juga ada program yang udah berjalan di sana tadi apa berarti yang kalian kembangkan? Sebenarnya hampir programnya vakum Mas di sana. Oke, Iya. vakum. Jadi Berarti kita dapat informasi ternyata ada loh kelompok tani di sana, akan tetapi belum ada pemberdayaan lebih lanjut. Dan ada keinginan nih dari masyarakat di sana, terutamanya ibu-ibu PKK yang memungkinkan untuk gimana sih Mas Mbak KKN untuk kita sama-sama aktivasi bareng terkait dengan pemberdayaan kelompok tani ini. Jadi kami merencanakan terkait Gempala ini berfokus untuk mencoba pemanfaatan ruang terbatas ini sebagai salah satu lahan untuk kita sama-sama belajar bercocok tanam, bagaimana membuat media tanam, karena hal ini cenderung masih awam Mas terkait dengan hal tersebut yang ada di sekitaran desa sana gitu. Oke, berarti kalian juga berkolaborasi dengan Poktan juga ya? Betul. Iya. Oke. Dan kira-kira dari Gempala sendiri itu luarannya apa, teman-teman? Kalau dari luaran kami berharapnya dari etalase yang kami buat ini Mas berupa taman dan pemberdayaan ibu-ibu PKK yang nantinya juga akan dibentuk menjadi KWT, itu yang pertama mungkin jadikan bahan ajar mungkin ya Mas ya, bahan evaluasi, dan sekaligus memperlihatkan ini loh tanaman-tanaman lain yang selain padi yang cocok juga ditanam di sini gitu kan. Dan itu sebagai alternatif. Selain itu PKK-nya juga kembali aktif, KWT-nya bisa bergerak lagi, dan memang itu harapan yang kami inginkan seperti itu. Oke, berarti semoga teredukasi juga ya dengan adanya KKN ini ya. Terus tadi kan sempat dibilang bahwasannya ada tumbuhan lain ataupun komoditas lain yang bisa ditanam gitu kan. Kira-kira apa tuh? Nah, kalau yang kami uji sendiri Mas itu ada beberapa macam. Kebetulan dan untuk yang tamannya sendiri kami coba untuk urban farming Mas, walaupun daerahnya pedesaan tapi kami coba gagas konsep urban farming. Urban farming. Betul. Okay. Di situ ada tanaman timun seperti itu, kemudian ada cabai dan sayur-sayuran seperti kangkung, sawi seperti itu Mas. Tapi itu sudah dicoba untuk melakukan penanaman dengan urban farming itu atau baru gagasan aja? Sudah Mas. Kebetulan untuk periode 3 minggu belakang ya Mas Riki ya, itu sembari kami coba buat tamannya, itu sembari setelah itu ditanam juga Mas. Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk 2 minggu setelah tanam, itu tanamannya lumayan subur Mas. Alhamdulillah subur ya. Luar biasa sekali nih RKS ya, karena apa yang didapatkan di kampus bisa tersalurkan ke masyarakat ya, dan mungkin kalian bisa melihat dari novelty ataupun research yang ada di lapangan bahwasanya oh ternyata seperti ini, dan kita harus memberikan solusi seperti ini biar sama-sama yang memberikan kebermanfaatan juga ya. Itu satu proker yang namanya Gempal ya. Terus ada lagi nih Lentera Cagar Budaya, ada budaya-budayanya ya. Betul Mas. Coba dong di spill ke mitra RKS yang ada di rumah, proker itu tuh seperti apa? Oke, mungkin sedikit garis bawah mungkin ya Mas ya, karena yang Lentera Budaya ini, Lentera Cagar Budaya ini itu adalah salah satu mungkin apa ya,
mandat juga ya dari desa. Kebetulan sebelum datang ke Pekalongan kami sempat berkomunikasi dengan Pak Kadesnya dan beliau minta saran kalau misalnya kalau di sini bisa nggak dibuatkan gitu kan. Terus kami coba mendengar juga beberapa background story mengenai Watu Payung dan wow ternyata sangat menarik. Oke, sangat menarik ya. Cerita apa Mas Riki? Jadi ini sebagai perspektif Mas, gimana caranya kita dari kalangan Gen Z ya Mas, Gen Z untuk abis. bisa memberikan perspektif yang beda terkait dengan beberapa situs budaya yang cenderung konon katanya itu banyak hal-hal mistis di dalamnya. Oke, berbau horor dan juga mistis ya, supranatural. Nah, betul. Jadi salah satu situs budaya yang ada di sana itu demikian Mas. Jadi di sini kita coba buat menggali dan bagaimana kita mengaudiensikan kepada halayak bahwasanya situs budaya itu bukan hanya sebatas hal-hal yang di kepercayaan, tapi juga bisa lebih luas terkait dengan pemberdayaan di desa sendiri. Misalnya seperti halnya dari situs budaya berkembang menjadi pariwisata. Salah satu yang diharapkan oleh pihak desa sendiri, dan di sini kami dari tim KKN mengaudiensikan hal tersebut untuk bisa dijadikan sebagai salah satu inventarisasi Mas daripada situs budaya yang berkembang di daerah Pekalongan kayak gitu. Oke, berarti salah satu misi kalian adalah merubah stigma masyarakat juga tentang situs tersebut. Kalau boleh tahu situsnya tentang apa tuh? Seperti apa? Namanya apa? Coba di-spill dong. Jadi request dong. Request skill dong. Oke, jadi sebetulnya kalau secara garis besar di sana itu ada Watu Payung gitu ya. Kenapa namanya Watu Payung itu karena ada batu kemudian ditumbuhi tanaman semacam beringin gitu Mas, dan dia memayungi kawasan tersebut sehingga akhirnya diberi nama Watu Payung seperti itu. Dan itu konon katanya ada beberapa hal yang mistis seperti itu di sana, dan itu yang kami coba koordinasikan dengan Dinas Kebudayaan. Oke. Berarti kenapa dinamakan Watu Payung? Karena ada pohon beringin itu, sehingga masyarakat mungkin kayak serem gitu ya. Jadi kalian merubah stigma tersebut dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait ya. Kalau tanggapan dari pihak terkait sendiri seperti apa? Sangat responsif Mas. Jadi ini juga sebagai masukan daripada kami ke Dinas Kebudayaan untuk bisa memperbanyak data inventarisasi kelanjutannya daripada situs-situs yang beredar nih di Kabupaten Pekalongan khususnya. Jadi setelah audiensi kemarin kita dapat kabar positif bahwasanya hal ini bisa segera untuk ditinjau, ditindaklanjuti dengan adanya interview secara langsung dengan beberapa sesepuh mungkin ya terkait dengan kabar mengenai sejarah yang memang secara konkretnya daripada si narasumber tersebut Mas. Oke, luar biasa sekali ya, ternyata dari pihak instansi terkait juga menyambut positif ya tentang proker kalian ya. Dan for your information teman-teman, bahwasanya KKN IPB University ini adalah KKN tematik ya, yang akan nantinya juga dipandu oleh dosen-dosen yang luar biasa juga ya gitu. Nah, ada satu proker yang luar biasa karena namanya ada Riang Gembira ya. Ekonomi kreatif Riang Gembira. Boleh bisa di-spill ke Mitra RKS yang ada di rumah, kira-kira prokernya tuh ngapain aja sih? Boleh Rik. Jadi salah satu potensi yang ada di sana Mas itu banyak UMKM penjahit. Jadi mereka di situ lebih ke kolaborasi dengan tenda-tenda yang besar. Jadi proyek-proyek itu dikasih ke UMKM yang ada di Watu Payung dan mereka menggarap itu biasanya Kobian, Disina ataupun yang lainnya. Dan si ekor yang ini salah satu fokusnya itu ke sana untuk gimana sih caranya supaya UMKM yang ada di sana itu bisa terekspos, baik itu di Gmaps atau baik itu di sosial media ataupun yang lainnya. Selain itu juga ekor yang ini sebagai salah satu dasar Mas untuk kita memberikan penumbuhan karakter dini buat anak-anak sekolah dasar yang ada di TPK maupun yang di sekolah. Kita memberikan sosialisasi mengenai cerdas menabung seperti itu. Dan juga terkait dengan ekor yang ini gak hanya fokus dalam bidang ekonomi Mas, tapi dalam bidang ekosistem juga. Jadi kita memperkenalkan ekosistem perairan khususnya yang ada di sana dan juga secara umum kepada anak-anak, kayak contohnya filtrasi air kayak gitu Mas.
Berarti seluruh sektor aircraft kalian cakup semua ya, termasuk tadi ada ekonomi juga, terus industri juga ya. Betul. Gitu. Antusiasme dari masyarakat sekitar tentang program Ekoriang ini seperti apa teman-teman? Positif mas. Positif ya. Terutama yang paling positif tuh anak-anak mas. Sangat gembira sekali ya, seperti namanya ya. Gembira. Gimana tuh, boleh dong ceritakan salah satu pengalaman kalian misal pas lagi penyuluhan itu atau ngasih tadi apa rajin menabung itu terus seperti apa? Wah itu jujur, aduh gimana ya mulainya, karena itu paling seru ya. Paling seru ya. Ketemu bocil. Ya, tapi kalau untuk yang ke anak-anak SD sendiri, kita sempat dalam program Ekoriang ini coba mengajar juga mas, dan itu mendapat atensi yang luar biasa gitu dari teman-teman SD, mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi belajar menghitung sih. Nah itu untuk teman-teman SD-nya sendiri memang ada di Desa Watupayung ya. Itu kami coba himpun gitu kan, dan kami selain mengajar, kami coba ajarkan juga untuk praktek mas. Oke, ada Prakteknya itu juga ya. mengenai tadi mas, ada yang pengenalan ekosistem perairan dengan filtrasi air seperti itu mas, dan untuk yang ekonominya sendiri itu kita coba ajarkan untuk menabung sejak dini seperti itu. Dan di luar itu dalam kegiatan non formalnya kami juga himpun teman-teman SD itu untuk melakukan apa ya namanya itu bisa dibilang ekstrakurikuler mungkin ya. Jadi ada agenda-agenda di luar itu yang bikin pentas seni seperti itu untuk nanti juga sambutan terakhir itu ya, perpisahan seperti itu. Oke, berarti kalian mengajarkan seni-seni juga yang nanti akan ditampilkan pas waktu apa tadi gelar karya perpisahan. Oke, luar biasa ya. Ngajarin anak-anak rajin menabung ya. Ekosistem juga jalan, diajarin juga gitu ya, sesuai dengan kampus kalian ya, IPB University ya pastinya ya. Luar biasa sekali Ekoriang ya, ekonomi kreatif, riang dan juga gembira. Dan selain 3 proker utama tadi ya, yang main gitu, kira-kira ada proker lain nggak sih yang mungkin bisa diceritakan ke mitra RKS yang ada di rumah? Oke, untuk program-program kerja yang di luar itu sebetulnya cukup banyak juga mas. Tapi memang menyangkutnya di aspek-aspek tersebut juga. Salah satunya waktu itu ada gelar Poem Muharram mas, untuk satu desa Watupayung. Jujur waktu itu karena kita baru di situ sekitar 1 minggu ya, itu kita ekspektasi untuk menggelar ya udah kecil-kecilan gitu ya. Kita sediakan 20 obor mas. Berat. Yang datang mas. Yang datang berapa tuh? Rame mas. Rame ya. Sampai ada anak yang nangis mas karena gak kebagian obor. Gak kebagian obor begitu. Berarti kemarin pas 1 Muharram itu program kalian atau berkolaborasi juga dengan desa? Berkolaborasi dengan desa. Oke, luar biasa sekali ya antusiasme warga Kesesi, terutama anak-anaknya ya. Betul. Itu tadi ada 1 Muharram, terus ikut kegiatan apa lagi kira-kira? Biasa mas, agenda buat kebugaran mas. Senam bersama juga. Iya. Aduh, siapa tuh yang mimpin? Yang di sebelah saya mas. Oh, siapa nih jadinya? Kalian jago juga ya senam ya? Oh ini paling energi mas. Oh, paling Ini mas. energi. Ini jiwaannya mas. Oh, luar biasa. Aduh ya Allah. Oke, sama mbak-mbaknya juga nggak? Wah kalau itu paling meriah mas. Paling meriah. Oke, luar biasa ya guys ya. Ternyata selain jago tentang pertanian, mereka juga jago joget ya. Jogetnya joget apa tuh kira-kira? Aduh. Ini agak yaping tapi nggak apa-apa ya. Geboy Mujair apa? Oh, Geboy Mujair ya. Oke. Berhubung perikanan mas. Oh gitu, ada Iya. harus ada korelasinya ya antara lagu dan juga jurusan ya. Geboy Mujair, Mujair kan ikan, jurusannya perikanan. Masuk mas. Masuk kelihatan sekali dia ya. Oke. Dan kira-kira selama KKN di sini untuk prokernya udah jalan berapa persen teman-teman? Pak Kordes. Pak Kordes ya. Pak Kordes. Oke, kalau untuk programnya sendiri secara formal itu sudah terlaksana 87% mas. 87%. 3% di Gempal, 10%-nya lagi ada di Lentera. Seperti itu mas. Oke. Tapi ada proker berarti yang belum selesai. Ya, Tentang apa tuh? untuk yang bikin taman itu mas, Gempal, Gempal Lestari itu 3% lagi, karena kita akan coba bikin semacam dekorasi untuk tamannya. Dan 10%-nya itu untuk yang si Lentera mas, kebetulan karena Lentera kita akan coba pasang spanduk ya, dan papan lah intinya untuk papan informasi seperti itu. Oke, berarti masih ada proker yang berjalan sampai nanti akhir tanggal 5 Agustus ya? Tanggal 3. 3 ya, 3 Agustus, nggak mau nambah? Cukup mas. Cukup ya, cukup.
Oke, tapi selama di posko kira-kira ada cerita-cerita menarik gak sih dari kalian gitu yang mungkin nggak bakalan kalian lupakan gitu ya? Misal kebersamaan atau apa, boleh ceritakan? Ada mas sosok makhluk yang emang dia tuh kuat. Boleh. Dia Kenapa yang mbak belakang ketawa ya? itu biasanya sebutnya sebagai beringin mas. Oke, beringin. Dia Terus tuh gimana? tidur selama sekarang 35 hari terlentang di ubin mas. Oke, Ubin itu lantai Mas. iya tahu kok ya. Takutnya ke bawah bahasa Sunda ya Mas. Oh iya, terus gimana tuh? Iya, jadi dia selama 35 hari itu benar-benar terlentang di lantai mas. Aku agak sedikit berpikir keras ya, itu apa gitu? Itu maksudnya apa sih? Boleh jelaskan dong. Coba dijelaskan Apa? dong, kan penasaran gitu ya. Kalau di posko tuh kita biasanya kalau malam ngedengar ada yang ngelindur mas. Ah, ngelindur. Siapa Iya. tuh yang ngelindur? Ada teman saya mas. Gimana tuh kalau ngelindur? Coba dipraktekin. Dipraktekin apa? Jadi ada beberapa gerakan Mas kalau ngelindur itu. Yang paling sering itu hihihi gitu. Oh, serem juga ya. Terus dan tiba-tiba ini. biasanya ada jeda semenit atau 2 menit itu ganti lagi Mas. Iya, Suaranya hahaha. Oh, agak Gitu. sedikit mistis ya Iya, agak sedikit lindurannya mistis ya. juga, Mas. Oke. Kebetulan. Itu yang agak menakutkan. Oke, kalau cinlok ada nggak? Aduh, kalau cinlok nggak ada ya. Adanya yang sama warlock mas. Oh, ada yang tadi kordes ini. Iya. Kalau mungkin Aku dari saya mbak-mbaknya lagi ada makan yang ya. kayak dilihat cowok ganteng itu kan biasanya kayak gitu. Ada nggak? Oh itu Mas. Pemain bola desa itu kan biasanya gitu. Bukan ketawa-ketawa Iya, berarti Mas. iya kayaknya ya. Itu sebenarnya bukan cuma rumor Mas. Itu fakta tapi. Aduh Ada apa yang di belakang kayak mendengar suara-suara apa Iya, ya? Mas. Gimana tuh? Ya kalau itu isu-isu selalu ada Mas. Isu selalu ada ya. Dan memang datangnya dari orang terdekat seperti itu. Cuma itu yang kami hindari karena saya takut tidak bisa pulang Mas. Oh setelah ini. begitu. Soalnya udah mulai lirikan tajam ya. Iya. Oke. Bahaya mas, nanti kita gak dikasih makan soalnya. Oh begitu. Seksi konsumsinya para ibu-ibu Iya, yang di belakang itu kebetulan. ya. Nah, kebetulan iya. Jadi kalian harus menghormati Siap. dan saling tolong menolong ya. Betul, Terutama hormatilah para ibu-ibu itu ya. Siap. Oke. Tapi kalau misal kalian ini yang cowok-cowok ikut pengajian bapak-bapak tuh mereka nungguin gak sih? Kan ada bawa jajan itu Oh. kan. Apa kalian gak ikut pengajian? Malah kami kebalik Mas. Oh kebalik ya mereka Adanya, yang pengajiannya Ibu-ibu. ibu-ibu. Terus kalian di posko ngapain tuh? Main ML atau apa? Kita gak ada yang main game mas. Oh, anak-anak akademik sekali ya kalian, mohon maaf. Oh, Terus enggak. ngapain tuh kalau gabut tuh kalian tuh? Aku malu Oh, karena gitu. bikin taman itu Mas. Oh, kalian berarti 24 jam itu bikin taman seperti itu. Mas, apalagi Luar biasa. saudara di sebelah saya ini kan sebagai supervisor ya. Oh, asik, Jadi, supervisor, memang- SPV. Secara prinsip beliau mengawasi seperti itu. Mengawasi, mandor ya, mohon maaf. Itu mandor ya Oh, guys. mandor. Mandor. Berarti kamu yang jadi mandornya, bikin taman itu. Betul mas. Iya. Terus tugas kodesnya berarti ngapain tuh? Kalau Dia di emang SPV? jadi kuli mas. Oh, jadi kulinya malah kodesnya. Iya, Oke. kadang saya jadi kuli Mas, tapi kadang bisa jadi sinder juga Mas. Oke, luar biasa Kalau multi talent ya. Multi talent Hmm. seperti itu. Oke, jadi kamu yang malu, yang maku, dia yang mandorin. Iya. Kerja gitu Kita ya. dia kerja mas. Kita kelompoknya. Oh, gitu. Kerja kelompok. Oh, oke. Kerja kelompok. Ya, kayaknya anggota kamu boleh dicoret aja. Aduh, guys. iya. Oke. Saya kalau begitu tidak dikasih makan Mas. Iya, nggak dikasih makan ya. Betul. Agak bahaya ya. Oke. Oke, terakhir nih buat kalian kira-kira kesan dan juga pesan ketika kalian KKN di sini boleh dari Kordes atau dari kakaknya? Dari Mas Riki Dulu dulu. kordes dulu. Oke, dari saya dulu deh. Silakan. Oke, jadi untuk alhamdulillah mungkin kesannya sangat indah gitu ya. Mhm. Selain indah pemandangannya gitu kan di Batu Payung, Mhm. indah juga orang-orangnya. Maksudnya Masya Allah. dalam berbudi pekerti Yang mana? semuanya. Oke. Cari aman. Mhm. Alhamdulillahnya ketemu banyak orang yang suportif seperti itu, mulai dari segala lini, baik dari Mhm. anak-anak, dewasa, remaja dan lanjut seperti itu. Mhm. Ketemu orang-orang yang sportif dari lingkungan dinas, kemudian dari lingkungan desa dan sampai ke apa namanya tuh semua orang-orang yang ada di sana tuh. Dan saya berharap program-program yang kami coba gagas itu tidak berhenti di kami gitu, karena memang kami selalu keep in touch dengan masyarakat sekitar, baik
secara luring maupun daring. Itu sih Mas. Oke, jadi Mas. Kesan yang pertama dari saya Mas, tentunya alhamdulillah di sini ketemu orang-orang yang baik, yang sangat support juga, sehingga apa yang kami laksanakan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kami rencanakan juga. Untuk kesannya semoga dari tim KKN IPB khususnya yang ada di Desa Watu atau Payung ini bisa memberikan impact yang benar-benar impactful buat masyarakat sekitar, dan juga kedepannya terkait dengan silaturahmi bisa terus berjalan. Oke, luar biasa sekali ya KKN IPB University ya. Terima kasih Kakak Kordes dan anggota yang luar biasa ya. Semoga keberjalanan proker kalian nggak berhenti sampai di sini ya. Semoga ada continuity dari proker kalian. Terima kasih, ditunggu jurnalnya ya. Oke, begitu ya Mitra RKS ya, bincang-bincang seru kita yang nggak terasa ya, udah selesai. Terima kasih ya sudah sharing-sharing. Nanti besok kita bakalan cari lagi ya, kira-kira ada potensi apa lagi sih dari pemuda-pemudi yang nggak hanya dari Kabupaten Pekalongan tapi dari seluruh Indonesia ya, karena ini dari jauh ya. Oke Mitra RKS, terima kasih yang sudah bergabung di 96.4 FM. Saya Fala Filano dan seluruh rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.